mana kami kuasa hukum dari 3 orang khususnya, yaitu Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Pak Rismon. Mohon maaf Pak Rismon kebetulan harus pulang kampung. Mohon maaf. Ya, sebelumnya Pak Nasir perlu saya informasikan, sebelum kami kirim surat ke fraksi ya, ke Partai Keadilan, kami sudah mengirim surat ke komisi 3 khususnya, yang mana saya juga pernah sampaikan ke Pak Nasir, yaitu tanggal 15 Juli Pak. Jadi sudah agak lama juga. Karena jujur ini adalah masalah serius Pak, karena ada belasan anak bangsa yang lagi diancam, lagi bisa dikatakan ya, bisa kalau tanda kutip ya, dikriminalisasi. Oleh sebab itu, menurut kami ini harus cepat untuk diatasi dan DPR harus tahu apa yang terjadi. Ya. Hanya bukan dari medsos, tapi kita buat secara resmi apa yang terjadi. Dan pada waktu kita minta gelar perkara, itu khusus ya, gelar perkara khusus, itu ketuanya sendiri, ketua dari pimpinan dari gelar perkara itu mengatakan bahwa isu ini sudah menjadi isu nasional. Jadi bukan hanya isu buat orang-orang yang selama ini dilaporkan, dan konon kabarnya ada langkah-langkah berikutnya yang mana kami ingin meluruskan sebagai orang hukum, dan Pak Nasir juga alhamdulillah sebagai orang hukum, kami ingin menjelaskan status yang sebenarnya. Ya, status yang sebenarnya. Perlu saya sedikit mungkin saya citir surat kami akan sampaikan apa sebenarnya isi surat kami itu, kemudian perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan sebenarnya oleh mereka yang dituduhkan pada klien-klien kami ini. One thing ya, mungkin kita harus menyamakan persepsi sebelumnya, bahwa sebenarnya kalau kita merujuk ke Undang-Undang Dasar pasal 28F, khususnya di sini kan jelas ya berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan informasi yang menggunakan segala jenis saluran tersedia. Sebenarnya untuk mendapatkan informasi dari pejabat publik ya, itu adalah hak warga negara sesuai pasal 28F tersebut. Kemudian dalam aplikasinya itu dituangkan di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, kita semua tahu ya, KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana jelas mengatakan bahwa di dalam pasal 1 butir 3, yang dimaksud badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, ya, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi selama lembaga itu, institusi itu mendapatkan dari APBN, maka itu adalah lembaga publik. Itu sudah sepakat sesuai dengan undang-undang. Kemudian saya rujuk lagi ke pasal 2 di undang-undang itu sendiri, menyatakan bahwa semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Itu jelas. Dan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu juga pasal 4 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 4 ayat 2, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, yang butir A-nya. Butir B-nya, setiap orang berhak menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dan memperoleh informasi publik. Yang kita tahu bahwa masalah kita ini adalah masalah ijazah, yang mana ijazah itu adalah salah satu persyaratan yang digunakan untuk pada waktu mengajukan sebagai baik itu wali kota, gubernur maupun presiden. Oleh sebab itu, selama dokumen itu digunakan, maka dokumen itu adalah dokumen publik, jadi bukan pribadi lagi, yang mana bisa diakses oleh semua orang. Ya. Kemudian KPU kemarin mengeluarkan satu putusan
keputusan yang membuat kami kaget ya. Kok tiba-tiba, biasanya KPU kalau mengeluarkan keputusan itu kan kalau menjelang pemilu. Ini pemilu masih lama sudah ngeluarin keputusan. What's wrong? Ada apa ini? Gitu loh. Oleh sebab itu kami juga protes dan banyak kalangan juga protes. Yang menarik, KPU itu merujuk ke pasal 17. Pasal 17 itu memang ada huruf H dan sebagainya, itu memang untuk masalah pendidikan ya, ada sistem pendidikan atau jenjang pendidikan dan sebagainya, itu memang itu dikatakan tertutup, itu diatur di Undang-Undang 14. Tapi kalau kita merujuk ke pasal 18 ayat 2 A dan B, ya kan, itu jelas dikatakan bahwa bisa dibuka pengecualiannya ya, pengecualian bisa terbuka jika dapat izin dari pemiliknya. Yang A itu biasanya untuk orang awam. Yang B ya selama informasi itu digunakan sebagai catatan sebagai pejabat publik, itu harus dibuka. Jadi undang-undang. Makanya di manalah kesalahan klien-klien kami ini? Kami bingung juga. Mereka melaksanakan konstitusi, melaksanakan undang-undang dan sebagainya. Tapi faktanya ya mereka dilaporkan dan diproses. Ini yang saya nggak habis pikir gitu loh. Bolehlah dilaporkan tapi diproses. Bahkan sudah dari selama ini penyelidikan, sekarang sudah penyidikan. Nah, menurut Perkap maupun undang-undang yang kita tahu, namanya penyelidikan itu adalah untuk menemukan tindak pidananya, baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Kami bertanya pada penyidik bahkan kandik, apa tindak pidana yang dilakukan oleh mereka ini? Mereka nggak jawab. Saya bingung juga kemana kami lari ya, ke DPR. Makanya kami harap adanya audiensi di komisi ya, kita mau rapat ya kita itu yang kita ajukan supaya semuanya paham permasalahan itu yang lah. Yang menariknya kalau kita perinci satu sama lain, kemarin tuh banyak kejutan-kejutan yang memang mengejutkan. Sejarahnya ya, mungkin Bang Nasir, maaf saya sebut lagi. Pak pimpinan di sini ya, Pak mungkin memahami ya seperti apa yang kita pahami. Sebenarnya ini ada satu peristiwa kenapa kok tiba-tiba teman-teman ini concern masalah ijazah itu, yaitu peristiwa sidang Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri itu dakwaannya adalah kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah kalau kebohongan berarti jaksa harus membuktikan bohong yang mana. Ijazahnya itu yang ditunjukkan, ini loh bohong karena ijazahnya ini, faktanya tidak ditunjukkan. Bahkan konon kabarnya menggunakan fotokopi. Selama saya jadi lawyer tidak bisa, apalagi pidana menyangkut nasib orang, ya kan pembuktian dengan fotokopi itu tidak ada Pak. Perdata pun itu hakim meminta. Memang ada namanya leges. Leges itu kan kita ke kantor pos dapat leges, itu bukan selesai sampai di situ. Tetap aslinya harus dibuktikan. Nah, yang terakhir waktu itu adalah TPUA. Saya dengar, TPUA adalah lawyernya. Akibatnya mereka mencari di mana sih ijazah ini. Datanglah mereka ke Jogja, ke UGM dan sebagainya bersama beliau-beliau ini. Mempertanyakan langsung ke UGM, yang mana UGM sebagai lembaga publik seharusnya memahami undang-undang ini. Seharusnya memahami konstitusi. Orang bertanya, bayangkan aja ijazah selembar kertas. Jika orang menjadi pejabat publik, hartanya, rekeningnya, semua harus dideklar. Apalagi ijazah kan begitu. Jadi ini perlu dipanggil juga ini ya, UGM ini untuk dipertanggungjawabkan di DPR ini. Apa demikian gitu loh, melanggar undang-undang, melanggar konstitusi dan sebagainya. Ya, mereka datang ke sana. Pada waktu mereka datang ke sana, beliau-beliau ini sebagai saksi. Walaupun kapasitas beliau sebagai peneliti ya, sebagai peneliti. Tapi pada saat di UGM mempertanyakan, itu sebagai saksi. Kenapa saya tekankan itu? Karena saya merujuk ke undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu jelas pasal 10 menyatakan di sini, ya kan? Sebelumnya begitu karena tanya ke UGM nggak diberi informasi, ke Jokowi sendiri nggak, terpaksalah mereka melaporkan. Lah,
melaporkan ini dengan saya rujuk ke pasal 10 pasal 10 undang-undang keterbukaan, bahwa jika ada laporan, baik itu pelapor maupun saksi-saksi, tidak boleh dilaporkan balik. Pasal 2-nya tidak boleh dilaporkan balik, apalagi dengan pencemaran nama baik. Kebayang nggak, setiap laporan kita hantam pencemaran, tidak ada laporan. Itu sudah ada. Memang bukan di KUHP, di KUHP, tapi di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini dilanggar oleh mereka. Kenapa demikian? Ternyata dengan laporan ini tidak jalan, walaupun awalnya pengaduan, dan pengaduan itu diminta oleh polisi. Mereka mau melapor, diarahkan ke Dumas. Bulan Desember. Berapa bulan setelah itu baru diproses. Berapa bulan dari baru diproses. Kebaik. Nah, pada waktu baru diproses itu, kenapa diproses? Karena Jokowi melaporkan. Jadi mereka mau ambil pengujian laboratoriumnya itu di Bareskrim. Oke, ini sudah dilanggar. Oleh sebab itu nggak bisa mereka lanjutkan sebelum ini inkrah. Undang-undang menyatakan sebelum ada sidang inkrah baru terbukti mereka bersalah. Jangan lupa yang dilindungi itu saksi, pelapor dan saksi yang melihat. Itu yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian kejutan lagi. Mereka buat apa? Ijazahnya itu tiba-tiba diperiksa. Biasanya yang meminta pemeriksaan itu pelapor. Tiba-tiba diperiksa ijazahnya. Dan tidak disita. Dikembalikan, dipinjam. 2 hari setelah itu diambil kembali. Kemudian ditayangkan oleh Bareskrim di depan masyarakat. Dikatakan bahwa ini asli, ini buktinya. Gambarnya. Padahal sepemahaman kami, jika pembuktian, contohnya narkoba, senjata, atau kemarin orang yang dikatakan bunuh diri itu digelar. Apalagi foto yang ditunjukkan itu fotokopi dan berlipat. Nah itulah jadi apa ya? Ini sudah bukan masalah mereka ini, tapi sudah masalah bangsa Indonesia. Karena seluruh Indonesia berbicara tentang ini. Inilah. Dalam pengujian laboratorium, Bapak-bapak, perlu saya tekankan Bapak Ibu, ini ada aturan. Aturannya di Perkap. Perkap Kepolisian sendiri yang nomor 10 tahun 2009. Itu jelas. Nah, di dalam Perkap itu, untuk pengujian laboratorium, itu ada syarat. Yaitu Perkap masalah pemeriksaan TKP dan barang bukti forensik. Dan itu masih berlaku. Nomor 10 2009 itu masih berlaku untuk laboratorium. Itu ada syarat itu 2, teknis dan formil. Ada 2 syarat, teknis dan formil. Ya teknisnya itu ya seperti tergantung apa yang dilaporkan. Contohnya mungkin kalau seandainya senjata ya senjata yang diperiksa, racun, ya kan? Nah, di pasal 10 itu jelas menyatakan di Perkap itu sendiri. Dan Perkap itu kan peraturan Kapolri. Kebetulan Kapolri, kalau menteri ya peraturan menteri. Ada di dalam hierarkis perundang-undangan itu sebenarnya. Karena polisi ya Kapolri, ya kan? Nah, di situ pasal 10 jelas menyatakan di pasal itu. 1, bahwa syarat yang maksud syarat formil yang harus ditunjukkan itu sebelum di laboratorium itu ada beberapa. Bahkan dalam mengajukan ke laboratorium itu harus dilengkapi syarat-syarat itu. Di Perkap itu sendiri menyatakan demikian. Jika tidak lengkap maka dikembalikan. Diberi waktu 14 hari. Dan jika tidak lengkap dikembalikan lagi 2 kali. Setelah itu masih tidak lengkap, tidak diperiksa. Ini tiba-tiba diperiksa. Jelas. Pasal 80 itu persyaratan yang jelas di sini saya bacakan di Perkap itu sendiri. Karena kebetulan masalah dokumen itu adanya di pasal 80. Pasal 10 itu syarat formilnya. Dan di sini 1 syaratnya ya pasal 80 di itu 1,
permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan. Itu bisa dari penyidik, bisa dari bea cukai, bisa dari kejaksaan, ya kan? Yang kedua, laporan polisi. Nah, ini menarik. Pada waktu itu belum ada laporan polisi. Masih Dumas. Penyelidikan aja itu nggak boleh diperiksa. Tidak ada, belum ada laporan polisi kok sudah ada pemeriksaan. Ini kan setiap warga negara kan secara hukum kan harus diperlakukan sama. Tadi apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah katanya Pak Ketua tadi itu. Ya kan? Harus sama. Nah, yang kedua lagi, BAP saksi dan tersangka. Tersangka loh. Kalau BAP tersangka itu biasanya terakhir. Itu harus dilampirkan di dalam pemeriksaan laboratorium. Dan dikatakan wajib. Bukan sunnah. Wajib. Yang ngomong apa? Perkap itu sendiri. Yang berikutnya lagi, BAP penyitaan. BAP penyitaan itu tidak ada penyitaan di penyelidikan, itu tidak ada. Jelas di KUHP pasal 1.16 itu jelas menyatakan, kalau saya bacakan lagi di sini, penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidikan. Bukan Dumas, bukan penyelidikan. Penyidikan mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ini aneh banget gitu loh. Apa boleh instansi yang diberi kewenangan luar biasa oleh negara sewenang-wenang seperti ini? Terus kepada siapa kami harus mengadu? Kalau ini masalah-masalah duniawi mungkin ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ke sini kita mengadu ini. Itu jelas. Itu hal-hal yang tidak benar. Dan sekarang tiba-tiba penyelidikannya dihentikan waktu penyelidikan dengan alasan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan mana? Jelas-jelas ketentuan dilanggar kok. Makanya gelar kemarin itu agak heran. Ada situasi kebatinan yang luar biasa. Gelar khusus, kebayang nggak? Gelar khusus itu semua pimpinan, ada Irwasum, bahkan ada DPR. Saya yakin dari Komisi 3 itu. Katanya diumumkan ada DPR. Kemudian ada Ombudsman. Kemudian ada lagi Kompolnas, Komnas HAM, semuanya ada di situ bersama-sama. Tapi saya heran, saya ini sebagai lawyer udah bertahun-tahun tidak pernah gelar seperti itu. Jadi yang bicara cuma Karwa Sidik, lainnya terdiam. Kok aneh? Mungkin mereka juga nggak nyaman juga ada situasi kebatinan antara oke dan tidak oke gitu loh. Terdiam. Dan yang menariknya ini kan masalah ijazah yang kita gelarkan. Ijazahnya tidak dihadirkan di dalam gelar itu. Kok bisa itu loh? Unit kecil namanya laboratorium itu bisa menghadirkan. Kenapa ini gelar dengan semua jenderal di situ itu tidak bisa dihadirkan? Izin Pak Abdullah Al-Qadiri dengan tidak mengurangi rasa hormat gitu ya, karena memang waktu kita terbatas. Jika memang ada dokumennya itu nanti bisa diserahkan ke kami. Sudah saya jelaskan, tapi kan ada beliau juga dari komisi komisi 1 ya Bu. Ya. Maksud saya ini kan masih banyak. Oh ya, oke. Saya putus ya. Saya lanjutkan. Enggak, artinya pemahaman karena ini ada pelanggaran hukum itu jelas. Jelas pelanggaran hukum. Kalau emang sepakat ya kita sepakat kan gitu. Oke. Deh. Selain itu, kemudian ada beberapa orang, ada 5 grup disusupkan sebagai pelapor. Jadi sudah bukan pencemaran lagi, sudah dilarikan ke penghasutan, dilarikan ke hate speech dan ini kan aneh. Ini peristiwa Bambang Tri terjadi kembali. Urusannya ijazah dia nggak keluarnya malah dia kena hate speech. Lah, pelapor-pelapor ini dengan 3 pasal. Saya to the point aja. Pasal 160 yaitu KUHP itu satu-satu aja dulu. 160 KUHP
Itu jelas 160 itu sejak 2009 itu sudah dijadikan delik formil. Harus ada kejadian, contohnya bakar mobil itu, orang ada yang bakar. Kalau dulu kan enggak, baru ngomong aja udah kena. Sekarang nggak bisa. Harus ada dampak yang betul-betul atas provokasi. Satu. Kedua, pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 itu sudah banyak dibawa ke DPR ini dulu. Banyak mengkriminalisasi ulama dan tokoh. Apa yang terjadi? Oke, ada penghasutan berdasarkan sara. Dulu. Tapi sekarang antar golongan udah nggak ada lagi. SAR sekarang ini. Lah, apa saja? Udah dijelaskan. Agama, suku, warna kulit. Tidak ada ijazah. Kenapa diterima oleh kepolisian? Terus pasal yang terakhir, 28 ayat 3 ini terakhir, itu jelas mengakomodir Undang-Undang nomor 146. Yang kebohongan itu tidak diakomodir di Undang-Undang nomor 124, masalah IT itu. Apa pernyataan di situ? Ya itu tadi, kebohongan yang menimbulkan kerusuhan dan sebagainya. Di dalam keterangan surat penjelasan di Undang-Undang itu sendiri, yang dimaksud kerusuhan, keonaran, itu fisik. Keonaran kerusuhan itu fisik. Kemudian itu pun juga sudah diputuskan di MK kalau nggak 115 itu, bahwa itu adalah fisik. Nah ini kan nggak ada. Mereka datang baik-baik ke Jogja bertanya, mereka datang ke Jokowi dengan ketok pintu, nggak ada orang sudah rame-rame di situ. Baiklah, saya yakin udah dibaca oleh Komisi 3 karena ini sudah tertuang di terus satu hal lagi, kemarin dalam pencabutan Pak Ketua, dalam pencabutan kemarin di KPU, hanya satu dikatakan bahwa oke, boleh dibuka jika dapat izin dari yang bersangkutan, tapi yang B-nya nggak dibaca. Kalau dibuka jika dia sebagai pejabat publik digunakan untuk menjadi persyaratan publik, itu nggak dibaca. Terus kami setelah itu kami dapat surat dari KPU daerah, karena kami memang mengajukan ke KPU daerah DKI. Kami dapat surat. Bapak tahu rujukannya? Rujukannya ini kami dikatakan bahwa ini tertutup lagi, kembali lagi tertutup. Rujukannya ini semua konsideran, semua rujukan yang ada dibatalkan itu dimasukin lagi di sini. Emangnya mereka saja yang sarjana hukum? Kami minta pertanggungjawaban ini. Oke, terima kasih. Mungkin lanjutkan yang lain. Baik, terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Abdul Al-Katiri. Demi efisiensi waktu, kami berikan kesempatan dulu pada pihak tim hukum pembela penegak keadilan. Silakan, Dr. Roy Suryo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sahabat-sahabat saya, ya, alhamdulillah diterima di ruang sangat hormat, di ruang fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada Pak Nasir Jamil yang dari Komisi 3 dan Bapak yang lain dari komisi yang lain dan sekretariat dan juga dari tim hukum. Untuk lebih menjelaskan supaya tidak saya akan jelaskan singkat supaya tidak terjadi kesemrawutan, karena sebenarnya ada dua peristiwa hukum di sini. Yang pertama adalah memang yang dipermasalahkan sudah lama, publik Indonesia itu mempertanyakan tentang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia atau Jokowi, dan itu sudah dipermasalahkan dulu sebenarnya semenjak zaman beliau masih menjabat, ya, baik melalui tadi yang disebutkan Bambang Tri, Dr. Tifa, saya dulu juga sudah menulis analisis, tapi landai-landai saja. Menjadi kemudian memuncak, Bapak semua, Pak Nasir, ketika tim pembela ulama dan aktivis TPUA itu melakukan pelaporan tentang ijazah itu, yang disebut ijazah palsu itu, ke Bareskrim. Jadi ini peristiwa hukum yang pertama, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Tapi itulah peristiwa yang kata Pak Abdul Al-Katiri tadi hanya ditindaklanjuti sebagai DUMAS, pengaduan masyarakat. Tidak pernah naik ke, jangankan penyelidikan saja tidak. Jadi itu hanya sebagai DUMAS. Nah, mendadak dengan pelaporan itu, ya, tanggal 30 April, jadi itu Desember 2024, itu dilaporkan oleh TPUA. Kebetulan bahwa semua di dalam laporan TPUA itu mengangkat 3 ahli yang diangkat di situ. Saya, Roy Suryo,
Dr. Rismond Hasiulan Sianipar dan Dr. Tifa kami dianggap jadi ahli di situ. Nah, oleh karena itu kami yang diminta, dan tapi sampai dengan detik ini kami pun belum pernah diperiksa sebagai ahli di Bareskrim. Jadi itu peristiwa hukum yang pertama. Nah, supaya tidak miss ya. Tiba-tiba tanggal 30 April Presiden ke-7 Indonesia Jokowi melaporkan kami ini ya, dan akhirnya ditambah dengan 9 orang lain, termasuk beberapa ada di ruangan ini, ada Michael, kemudian ada Abraham Samad, ada juga beberapa teman lain. Ada 12 orang ya, itu dilaporkan termasuk YouTuber dengan tuduhan pencemaran nama baik. Itu yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi ini ada 2 kasus nih, Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Terus yang disampaikan tadi oleh Pak Abdul Al-Qatir dengan panjang lebar tadi, yang Bareskrim tiba-tiba gerak setelah 30 April. Padahal tidak ada peningkatan status apa, nggak ada. Itulah makanya ini pelanggaran Perkap. Karena statusnya masih Dumas, tapi kok bergerak sampai meriksa lapor segala. Dan menariknya, dihentikan pelaporan TPUA itu setelah gelar perkara tanggal 22 Mei. Dan ketika gelar perkara itu lucu sekali. Semua bukti tidak ada yang fisik yang tadi dilaporkan, semuanya hanya digital, dan digital itu banyak sekali salahnya. Yang akhirnya kami temukan, dan semuanya izin itu sudah akhirnya kami bisa menulis buku 700 halaman, kronologinya ada di sini semua. Dan sekarang ini yang kami mohonkan, ya, dan dalam gelar itu UGM tidak hadir. Kemudian kami sempat minta gelar perkara ulang, disetujui gelar perkara di Bareskrim, tapi itu tadi tidak jelas juga, bahkan hanya naratif saja gelar perkara ulang. Nah, yang kami mohonkan supaya singkat Bapak-bapak, ya, peristiwa di Polda Metro Jaya jalan terus. Bahkan konon kabarnya disebut dan diancam-ancam minggu ini ada peningkatan kasus karena sudah naik sidik, kami akan menjadi tersangka. Itu. Jadi kami yang 12 orang yang dilaporkan itu. Dan pelapornya bukan hanya Jokowi, tadi yang disampaikan Pak Abdul Al-Qatir. Jokowi melaporkan dengan 310-311 ya, pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian dengan 160 yaitu ada rombongan lain tiba-tiba nggak ada legal standingnya, melaporkan kami dengan penghasutan. Bahkan yang paling sadis melaporkan kami dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan saya ikut membuat Undang-Undang ITE itu dulu ketika di Komisi 1 Pak Nasir Jamil. Itu bukan untuk itu adalah untuk dokumen yang dipalsukan. Kami ini tidak memalsukan dokumen, tapi malah dituduh membuat dokumen asli jadi palsu gitu, karena dianggap dokumen aslinya nggak pernah keluar kok. Roy Suryo, Dr. Tifa dan Respon bisa mengeluarkan dokumen itu, dokumennya ada. Lah kalau itu caranya harusnya Mabes Polri pun juga kena gitu loh. Karena menampilkan dokumen yang dan itu dokumen publik. Dan itu dokumen publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, singkat kata itu Bapak supaya clear. Jadi ada 2 peristiwa hukum. Yang satu yang pelaporan kami justru dihentikan. Jadi nanti sidangnya itu akan terjadi pasti. Ijazah itu tidak akan tampil. Karena yang dikejar adalah hanya pencemaran nama baik dan fitnah. Dan ini sudah terjadi presidennya di beberapa persidangan perdata yang dilaporkan juga. Ya, semuanya diselesaikan atau pengadilannya tidak berani meneruskan dengan NO. Ya, nah NO ini saya harus minta Bu Kurnia untuk menjelaskan NO. Need gitu. Jadi di pengadilan tidak berwenang untuk menentukan. Nah itu jadi kami makanya mengatakan dikriminalisasi. Kami pernah sowan juga ke Komnas HAM dan juga kami menunggu responnya karena kami diminta data terus oleh Komnas HAM itu Pak Nasir. Tapi ya cuma diminta data terus ya. Nama, KTP, apa CV, terus riwayat gitu. Tapi ya belum saya kira itu Bapak supaya jelas dan efektif waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Saya tahu waktunya sangat-sangat terbatas, tapi yang kami harap insya Allah fraksi Keadilan Sejahtera bisa menjadi pelopor pionir membawa ini ke rapat dengar pendapat umum atau audiensi di Komisi 3, Komisi 1 ataupun Komisi 10. Kami ada surat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Roy Suryo. Silakan Dr. Tifa jika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyambung kepada Pak Abdul Al-Qatiri dan Pak Roy Suryo.
dari sisi pemahaman kami selama kurang lebih 5 bulan ya, mendapatkan pengalaman pertama mengalami kriminalisasi. Dan nggak tanggung-tanggung, yang mengkriminalisasi kami adalah Saudara Joko Widodo yang pernah jadi presiden ke-7. Ya, jadi kayaknya lama-lama juga kami pikir kok lawan kami setimpal nih ya. Gitu ya. Jadi nggak main-main ini kita dikriminalisasi oleh Joko Widodo yang pernah jadi presiden gitu ya. Nah, Pak Abdullah Al-Katiri beserta dengan ke-15 kuasa hukum yang hadir di sini menjalankan peran mereka untuk melindungi kami dari upaya kami ditersangkakan maupun kemudian akhirnya mungkin ditahan. Karena yang nanti akan maju adalah pasal-pasal besar. 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Ya, itu yang sedang kami hadapi saat ini. Tapi bagi kami bertiga terserah. Ya, makanya terserah. Kami mau diapakan terserah. Kalau memang hukum masih jalan di negara ini, ya terserah. Itu adalah sebuah resiko menjadi warga negara Indonesia. Ya. Tetapi di sini kami sudah berkali-kali dalam kurang lebih 2 bulan ini, Pak Ketua ya, kami sudah bersurat kepada Komisi 3, kami sudah bersurat kepada Komisi 10, kami sudah bersurat kepada Komisi 1, kami sudah bersurat kepada fraksi-fraksi. Alhamdulillah hari ini nih baru nih kami diterima, surat kami dijawab dengan audiensi ini ya. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu-Ibu. Mereka menjalankan tugasnya untuk melindungi kami dari kriminalisasi, dari pasal-pasal tersebut. Kami tetap menjalankan fungsi kami sebagai warga negara yang punya legal standing-nya jelas, punya hak konstitusional yang jelas pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan lebih dari itu Bapak dan Ibu, kami adalah peneliti, kami akademisi. Itu punya kewajiban dari Allah SWT untuk memberikan kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat krusial bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami akan terus jalankan apa yang memang menjadi tugas kami. Jadi setelah penelitian itu sudah kami lakukan, artinya ketika kami terlibat di dalam peristiwa tanggal 15 April 2025 ketika kami bertemu dengan Sivitas Akademika UGM, itu adalah kerangka kami melakukan penelitian. Tetapi karena hal itulah kami kemudian dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang berat itu. Tetapi kami tidak peduli dengan itu. Kami terus jalankan tugas kami untuk meneliti dan alhamdulillah penelitian ini sudah kami bukukan. Dan insya Allah nanti kami akan aturkan sebagai bahan bacaan bagi fraksi Keadilan Sejahtera. Jadi intinya adalah ini bukan persoalan pribadi. Tapi Pak Joko Widodo membawanya kepada persoalan pribadi. Dengan kata-kata beliau ketika melaporkan kami, saya sudah dihina-hinakan, sudah direndah-rendahkan seperti itu. Sedangkan kami tidak melakukan sebuah penyerangan pribadi. Ini adalah marwah penelitian. Ini adalah bagaimana kita akan menjawab tentang ijazah Presiden Joko Widodo itu asli atau tidak. Dari sisi kami, sudah kami jawab di buku ini, bahwa ijazah memang palsu. Sesuai dengan kaidah scientific base, sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya. Nah kemudian ini yang sedang saat ini kami perjuangkan Bapak. Seandainya fraksi Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kami, membiarkan kami dikriminalisasi, membiarkan kami dihukum 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, itu terserah kepada nurani Bapak dan Ibu semuanya. Kami tidak peduli Pak. Termul-termul orang-orang bayaran dari Pak Joko Widodo terus-menerus mengancam kami dengan kami nanti bakal dipenjara dan sebagainya. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu melihat ya ketika kami bertiga di media, di TV, di podcast, mereka terus menyerang kami dengan menakut-nakuti bahwa kami akan dipenjara. Kami katakan di sini kami tidak peduli Pak. Kami lebih takut sama Allah SWT. Kami sebagai ilmuwan, sebagai orang yang memiliki ilmu, kalau kami diam, kami ini setan bisu, dilaknat Allah SWT. Maka kami nggak mau dilaknat Allah SWT. Jadi saya dalam hal ini kami ya ingin menyampaikan kepada fraksi, mohon kiranya membantu kami untuk mendorong komisi-komisi yang sudah kami surati, mulai dari Komisi 3, Komisi 10, dan Komisi 1, mendorong untuk rapat dengar pendapat umum. Disitulah ada kesempatan buat kita sebagai warga negara untuk menyampaikan, dan kita juga mendorong agar Kapolri dipanggil, Rektor UGM dipanggil, dan KPU dipanggil. Sebagaimana yang kita semua sudah tahu, kalau memang ijazah Jokowi ini memang gaib,
Dan kemudian yang ada di KPU yang didaftarkannya di Wali Kota Solo, di Jakarta sebagai gubernur, dan di pusat sebagai presiden itu adalah palsu, maka orang-orang ini yang seharusnya dipidanakan. Bukan kami-kami yang melakukan penelitian dan kami membongkar kepalsuan dari dokumen tersebut. Kan seharusnya begitu ya Bapak-Bapak ya. Kan logikanya kan begitu. Yang melakukan pidana siapa sih? Yang melakukan perbuatan kriminal itu siapa sih? Nah ini kan yang 5 bulan ini Bapak dan Ibu ya. Peristiwa ini udah berjalan. Mulai dari bulan 30 April 2025 sampai sekarang 30 September 2025. Tepat 5 bulan. Tetapi DPR masih berdiam diri. Kami sudah bersurat berkali-kali DPR. Alhamdulillah ini menurut saya ini adalah jalan Allah SWT. Kami akhirnya bisa bertemu dengan fraksi keadilan sosial. Mudah-mudahan dengan pertemuan fraksi keadilan sejahtera. Mudah-mudahan fraksi keadilan sejahtera benar-benar berkeadilan untuk bersama-sama dengan kami nih rakyat. Warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat mendengarkan apa yang saat ini menjadi perjuangan bagi kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekian dan terima kasih. Saya sambil bicara, saya sambil berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho. Dan mudah-mudahan apabila ada yang salah, saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini membuka hati nurani dari Bapak dan Ibu para wakil rakyat untuk bersama-sama dengan kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tifa. Yang lainnya? Langsung Prof. Keren cadas. Silakan Prof. Boleh ngomong kan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kenal sama Bang Nasir tuh nggak lama, baru 25 tahun aja kayaknya. Yang jelas dari tahun 1999. Beliau yang membuka jalan ke Tengku Abdullah Safi almarhum ya waktu itu tahun 1999. Jadi biar tidak mengulang, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, saya mencatat mengenai isu yang ingin saya raise adalah potential abuses atau paling tidak menjalankan prinsip good governance, clean government dari lembaga-lembaga ini. Itu yang penting dalam kasus ijazah ini. Pertama adalah Polri. Kalau kita ikutin kasus ijazah ini, Polri sama sekali tidak mengikuti jalan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan ada kecenderungan abuses, ya, melakukan abuse of powers. Kenapa begitu? Kita tahu bahwa sebenarnya tadi sudah dijelaskan ada 2 level kasus. Kasus yang pertama adalah kasus di Bareskrim. Kasus di Bareskrim itu adalah kasus pengaduan dugaan penggunaan ijazah atau dokumen palsu pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun. Itu di Bareskrim. Kemudian kasus berikutnya adalah kasus di Polda Metro Jaya, di mana beliau bertiga ini plus Rismon diadukan dengan menggunakan 2 jenis pasal, delik-delik aduan dan delik umum. Nah, Pak Jokowi ketika mengadukan beliau bertiga dan teman-teman lainnya ternyata banyak yang dilaporkan, tapi tidak ngaku, itu menggunakan 2 jenis pasal. Pasal-pasal delik aduan dan pasal-pasal delik umum. Jadi delik aduannya itu ya ancaman hukumannya paling cuma 9 bulan. Kemudian 4 tahun. Intinya kalau dikenakan, beliau ini nggak mungkin ditahan, tidak bisa ditahan. Tapi rupanya ditumpangi dengan pasal lain. Pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 yang ancaman hukumannya 8 dan 12 tahun. Itu sudah triknya. Lalu selain Pak Jokowi ada pihak lain, 5 pihak lain yang juga mengadukan beliau, termasuk salah satu bertiga dan lain-lainnya menggunakan ini bukan delik aduan tapi delik umum. Delik umum yang diadukan itu pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3. Jadi ancaman hukumannya tuh di atas 5 tahun semua. 6 tahun. Nah, itulah yang kemudian diproses oleh Polda Metro Jaya. Di tengah jalan kita tahu bahwa Bareskrim menghentikan kasus ini dengan berbagai alasan, katanya tidak cukup bukti. Bukti yang dibawa mereka ini adalah bukti sekunder, nggak bisa dijadikan
bukti. Padahal kalau kita melihat pasal 184 KUHP, itu masa sih, ya kan? Ini ahli semua nih berdua ini, ya kan? Saksi, itu Pak Kasmujo itu saksi itu. Salah satunya kan, Kasmujo yang katanya, wah ini dosen pembimbing saya, skripsi, galak bener, ternyata itu kan bisa jadi saksi. Jadi ahli, surat dokumen itu sendiri. Kemudian juga keterangan nanti terdakwa ya, kalau sudah jadi terdakwa dan lain sebagainya. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan dalam kasus ijazah palsu ini, Bareskrim kesulitan mendapatkan alat bukti. Itu nggak masuk akal. Nah, kasus ini kemudian dihentikan. Yang ditindaklanjuti adalah kasus pencemaran atau delik umumnya. Padahal kalau kita lihat kausa primanya apa? Kausa primanya adalah soal ijazah palsu. Kasus pencemaran atau delik-delik umum tadi itu bisa lanjut kalau terbukti beliau ini memang ngawur. Ya kan? Tetapi kalau memang terbukti, masa menghukum orang yang kemudian benar apa yang dia katakan? Apalagi dalam delik-delik aduan tersebut kan terkandung pasal yang mengatakan bahwa kalau mereka berbuat untuk kepentingan umum, nggak bisa dipidanakan. Ya kan? Lalu putusan MK mengatakan terhadap pasal 27A, nggak bisa ngadu orang. Ya, kalau dia masih jadi pejabat publik. Pak Jokowi kan masih menjadi pejabat publik. Jadi dia bukan warga negara biasa, masih dia dewan pengawas dan tentara, ya kan? Jadi dia masih punya kapasitas jabatan publik. Lalu yang mereka persoalkan itu adalah sebuah informasi yang patut diketahui oleh rakyat Indonesia sebagai the right to know. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Kita berhak kok untuk tahu apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Dan itu bukan lagi informasi yang dikecualikan untuk bisa dirahasiakan. Karena pengecualian itu sudah dikecualikan kalau itu terkait dengan jabatan publik. Selesai kan? Itu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ada potential abuses yang dilakukan oleh Polri dengan memproses kasus delik aduannya, tapi tidak memproses kasus yang ijazahnya apakah kemudian ini bisa memenuhi informasi publik atau tidak. Kemudian potential abuses kedua dilakukan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, yang kami ini Gajah Mada semua ini. Dites bisa, salah satunya dengan himne Gajah Mada, ya kan? Nah, abusesnya adalah paling tidak, mungkin tidak abuses, tapi dia tidak melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, GGCG, Good Governance and Clean Government. Kenapa? Karena UGM tidak bersikap transparan soal ijazah ini. Dan belakangan baru kemudian dia spill secara sengaja atau tidak sengaja atau sudah terpojok. Ternyata Pak Jokowi itu sarjana muda katanya. Itu pun kita tidak tahu apakah dia berijazah atau tidak. Padahal sebelumnya nggak pernah ada kata-kata sarjana muda. Jadi harusnya UGM bersikap transparan. Nggak bisa saya mengatakan saya Alfa Emilia, rektor UGM meyakini. Nggak bisa meyakini, ya kan? This is proof-nya, ya kan? Nggak bisa meyakini. Oke. Potensial abuses ketiga atau tidak melaksanakan kewajibannya pengadilan-pengadilan negeri. Walaupun saya tahu ini ada yang namanya Division of Labor, ada Trias Politika, tapi tidak ada salahnya juga untuk bahan diskusi kita. Bagaimana mungkin kalau warga negara pengen tahu ya melalui jalan hukum apakah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu? Karena terkait dengan kepentingan. Ada kepentingan langsung beliau bertiga misalnya dan lain-lainnya. Ada kepentingan rakyat Indonesia yang berhak tahu dong. Tetapi apa yang terjadi pada PN Solo, PN Sleman, dan PN Jakarta Pusat, mereka mengatakan tak berwenang. Bayangkan, memang ada self restriction ya kan di dalam hukum. Tapi ini kan kebangetan. Yang berwenang katanya Petun. Nanti ke Petun 90 hari cuma, bro, kan kira-kira begitu. Selesai, nggak bisa. Katanya nanti ke KIP, Komisi Informasi Publik. Alhamdulillah, kalau KIP menjelaskan, nanti ke PN lagi, balik lagi kan, ke pengadilan negeri lagi kalau dia tidak mau spill ijazah itu. Padahal kalau kita bicara mengenai kewajiban kewarganegaraan,
ya apalagi mantan presiden, itu nggak perlu harus dipaksa pengadilan, ya kan? Kita kan bicara tentang masyarakat yang terbuka, open society, yang demokratis. Jadi ada kesimpang siuran tersebut, harus ada transparansi. Nah, saya juga misalnya nuntut nanti, DPR desak itu untuk transparansi ijazah atau riwayat pendidikan Gibran misalnya. Kan udah jelas tuh. Hal yang terlihat, kata orang Jawa tuh ceto welo-welo nggak karu-karuannya kan. Oke. Lalu abuses berikutnya dilakukan atau paling tidak melaksanakan kewajiban good governance adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ada kecenderungan KPU itu mau melindungi data-data yang merupakan data publik sesungguhnya. Jadi ada 16 item yang mau mereka kecualikan. Padahal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 dan 18 jelas mengatakan yang namanya dokumen pendidikan kalau itu terkait dengan jabatan publik itu bukan lagi dirahasiakan, bukan lagi sesuatu yang rahasia. Lihat pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 2008. Dan KPU tidak bersikap terbuka atau transparan juga dalam hal ini. Cuma saya tidak tahu bagaimana upaya beliau ini meminta informasi dari KPU karena itu informasi publik. Karena delaying time. Jadi di-delay itu. Minta waktu ya, perpanjangan waktu. Seperti permainan sepak bola jadinya. Padahal harusnya kan kewajiban. Itu kewajiban undang-undangnya. Makanya DPR bikin KIP. Kemudian Kompolnas juga melakukan abuses atau setidak-tidaknya dia tidak melakukan kewajibannya untuk mengawasi Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kecenderungan Kompolnas dalam setiap penampilan publiknya adalah membela. Bahkan seperti menjadi jubir dari kepolisian. Ya kita tahulah riwayat kasus Sambo dan lain sebagainya. Tapi ya nggak boleh begitu karena Kompolnas dihadirkan sebagai komisi kepolisian untuk mengawasi kepolisian. Mumpung sekarang ini ada bicara reformasi Polri ya. Kemudian Komnas HAM tidak mengerjakan kewajibannya. Jangan-jangan dia nggak paham bahwa ini adalah melanggar hak asasi manusia. Yaitu yang paling hakikat dalam sebuah negara demokrasi adalah hak menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Itulah yang namanya mahkota dari hak asasi manusia. Karena kalau tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan, nggak ada kita bisa mengklaim sebagai negara demokrasi atau demokrasi konstitusional. Nah, Komnas HAM tidak bersikap melindungi itu, tidak bersikap to protect, ya kan? To fulfill. Jadi dia tidak bersikap. Yang terjadi adalah dia seperti birokrasi biasa yang tidak aktif untuk mempromosikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk pasal mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian potensial abuses lainnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Memang dia wakil daerah, tapi sama juga kan wakil rakyat juga, elected official, dipilih juga. Tetapi DPD tidak bersikap proaktif juga. Dan kita sudah mengajukan ke DPD juga ya? Sudah? Belum ya? Nah, nanti kita sudah. Kalaupun belum sebenarnya dia harus proaktif karena itu sudah menjadi wilayah sebuah perdebatan nasional yang sebenarnya tidak produktif, ya kan? Di sana munculkan tukang debat yang ngawur, ya kan? Yang penting bagaimana membuat Dr. Tifa menangis, kira-kira begitu ya. Mas Suryo saling ejek-ejek dan lain sebagainya. Nah, the last but not least, DPR. Ini mohon maaf nih Bang Nazir Jamil. DPR tidak menjalankan fungsinya, terutama fungsi pengawasan oversight. Ya kan? Udah di depan mata pelanggaran abuses oleh Polri, Mabes Polri, oleh Polda Metro Jaya. Kemudian lembaga-lembaga yang diperintahkan untuk melindungi hak asasi manusia ini juga tidak bergerak aktif untuk melindungi. Dan dalam kasus sebelumnya kita tahu kan ada kasus KM50, kasus Sambo dan lain sebagainya yang juga bahkan mereka menjadi part dari skenario tersebut. Jadi harusnya DPR jangan setelah 4 bulan 5 bulan harusnya kan alhamdulillah ternyata yang baru menerima adalah bukan DPR, fraksi. Ya lumayan lah ya. Fraksi nomor 6 terbesar.
Nomor 6 terbesar bang ya? Hah? Nomor 6 terbesar. Ya, nomor 7-nya PAN, nomor 8-nya Demokrat. Nah, gitu. Ya. Oh, Demokrat kursinya paling kecil. Sama seru. Karena itu menurut saya, ujung-ujungnya jangan sampai kemudian tidak ada pemenuhan hak asasi manusia untuk mengetahui. Kalau kita sepakat dengan konstitusi pasal 28F tersebut kan, itu adalah hak untuk mengetahui, hak untuk mencari, mengolah, menyampaikan, menyimpan informasi. Maka kemudian yang akan dijalankan oleh polisi malah sebaliknya, yaitu melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan meningkatkan kasus ini dengan potensial ada orang yang bakal ditangkap, ditahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari sini DPR bisa berjalan beriring bersama kita untuk mengungkap kasus ini sebagaimana adanya yang kita butuhkan, yaitu sebuah kejelasan apakah ijazah Jokowi adalah ijazah palsu atau tidak, dan soal konsekuensinya nantilah kita bicarakan, termasuk juga dengan anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Refli Harun. Mohon maaf Bapak Ibu karena memang waktu kita terbatas. Oke, siap. Karena ini sudah kemari kami jadi harus komprehensif Pak penjelasan kami. One thing ya, pada waktu DPR diundang itu sampai akhir mengikuti gelar itu sampai malam. Kami hanya setengah hari itu pihak UGM tidak dihadirkan Pak. Tapi begitu setelah itu dihadirkan. Ini teman-teman yang dikirim oleh DPR waktu itu Pak ya. Bahkan di akhir gelar menyatakan bahwa penyidikan dihentikan. Saya tanya, Ombudsman, kalian terlibat ya menghentikan? Pak, kami tidak tahu. Kami tanya ke Komnas HAM, terlibat ya? Karena pada waktu itu ikut sampai akhir. Kalau akhir gelar, berarti pihak-pihak terkait yang diundang itu ikut memutuskan, kan begitu. Termasuk DPR. Ya itu yang perlu kami tanyakan di UGM. Jadi kami tahunya dari medsos satu. Yang kedua lagi, pasal 31 di ayat 3 menyatakan bahwa demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Itu penting ditekankan yang dilaporkan Jokowi itu. Ya kan? Kemudian pasal campuran ini di SPDP-nya itu dicampur jadi satu, Bang. Jadi pencemaran nama baik dicampur nama ini, campur. Jadi peristiwanya beda. Ada satu peristiwa pencurian di sana pemerkosaan jadikan satu. Nah, ini nanti diseleksi di kopi kayak arisan, yang keluar yang mana? Ya, pasti yang bukti ijazah tidak akan keluar. Perkara lain. Ya itu, kami khawatir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung saja bisa ditang. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nasir selaku legislator kami yang saya hormati, dan tentu saja Partai Keadilan Sejahtera yang pada faktanya sampai dengan hari ini masih merupakan tempat kami menumpuk asa begitu ya. Saya kebetulan Kurnia, seorang pengacara, tapi juga di masa lalu atau masa sampai dengan sekarang masih berjuang di jalanan Pak untuk mendapatkan hak-hak rakyat begitu ya. Saya tidak ingin membuat menjadi bertumpuk-tumpuk ini karena penjelasan dari Ibu Tifa, Bang Roy Suryo, dan tentu saja Bang Alkatiri itu sudah sangat lengkap. Saya hanya ingin menyampaikan ini karena saya adalah pelaku sejarah. Jadi artinya adalah orang yang ikut serta dalam peristiwa tersebut begitu. Kami memang adalah tim advokasi pembela penegak kebenaran dan keadilan. Di dalamnya itu yang kami advokasi adalah Dr. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Ibu Tifauzia Tiasuma. Tetapi istimewanya Pak, di lain sisi saya pribadi adalah juga terlapor. Jadi saya adalah Kurnia Pak, orang yang menghadap Joko Widodo bersama dua terlapor lainnya, yaitu Rizal Fadilah dan juga Damai Harilubis yang juga adalah seorang pengacara TPUA kami ini. Jadi Bapak, apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Bang Alkatiri, Ibu Tifa, dan Bang Roy tadi, tentu dalam hal bertiga ini sudah masuk dalam tahap mereka telah membuat buku Jokowi White Paper ya, Jokowi's White Paper, di mana itu adalah pengkajian tentang telematika, kemudian digital forensik dan neuropolitik ya, di dalamnya tentang keabsahan ijazah dan perilaku daripada penguasa. Sudah sampai di sana. Tentu nanti fakta di Indonesia inilah yang akan menunjukkan apakah buku sehebat ini ada guna dan fungsinya di mata aparat.
begitu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan ini Pak, apa yang saya alami langsung, ini untuk membuat semakin kuat para legislator itu kemana arah perjuangan Anda terhadap kami. Mohon maaf saya katakan, hampir 10 tahun dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo ini, kami ini adalah oposisi yang selalu menjadi korban. Kalau kita berjuang di jalanan, kita tidak mendapatkan hak kita karena dia terus berlari, tidak pernah bisa kita dekati untuk menyatakan keinginan kita. Lalu ketika kita masuk ke jalur hukum, bukan kita mendapatkan keadilan, justru kita lah yang diadili begitu. Perlu Bapak ketahui bahwa perkara ijazah palsu ini adalah sudah jilid 3 ini Pak. Yang pertama perkara nomor 592 di PN Jakarta Pusat. Dan itu kami cabut karena dikarenakan klien kami dalam hal ini adalah Bambang Tri dan Gus Nur itu ditangkap. Sehingga berubah menjadi perkara pidana. Sudah pernah kami sampaikan. Dan Bapak bayangkan tanpa menghadirkan ijazah asli dengan 30 saksi atau 35 saksi menurut Gus Nur yang sudah menyatakan tidak pernah melihat aslinya, hanya legalisir, orang ini bisa dihukum Pak. Ya, selama 6 tahun. Yang dari maksimal tuntutan jaksa 10 tahun. Setelah banding dan kasasi, inkrah menjadi hanya 4 tahun. Nah, itu pun berubah pasalnya Pak. Dari pasal hoax menjadi kebencian. Artinya hakim ini mungkin bingung sendiri untuk menghukum orang ini. Karena kalau dikatakan hoax, itu berarti kan bohong. Dan ternyata tidak bohong begitu Pak. Nah, kami melihat sulitnya menjadi keadilan, maka kami adukan ke Dumas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak diapa-apakan Pak. Kami harapannya bukan Dumas, melapor Pak. Ini tentang 263, ya kan? Pemalsuan dokumen autentik dalam hal ini dan 264 begitu. Tetapi diarahkan ke Dumas. Kami paham itu. Beberapa bulan tidak dilakukan apa-apa sampai suatu ketika kami berpikir bagaimana kalau seandainya kami mendatangi langsung Bapak Joko Widodo, ya kan, untuk mendapatkan semacam kepastian lah. Bagaimanapun beliau ini seorang negarawan yang tentunya hatinya akan bersikap bijak kepada rakyat begitu. Surat kami diterima, kami menyangka bahwa kami akan diperlihatkan ijazah itu. Saya harus mengatakan secara jujur dan mungkin pertama kali secara belak-belakan saya katakan bahwa ternyata penerimaan surat tersebut terhadap kami bukan keinginan beliau untuk menampakkan ijazah tersebut atau bermediasi dengan kami, saling berdiskusi, bukan. Tetapi untuk menyatakan kepada kami bahwa saya akan menempuh jalur hukum dan tentu saja kalian akan dipolisikan begitu kira-kira Pak. Itulah yang sampaikan dan itu fakta terjadi. 30 April sebelumnya sudah melakukan pelaporan dengan istilah Jawa itu nabok nyilih tangan karena ada 5 laporan sebelumnya melaporkan kami lewat organisasi masing-masing gitu ya. Katanya sih organisasi Pradi Bersatu ya. Saya nggak tahu ada apa tidak itu organisasi, tapi nyatanya orang per orang yang melaporkan dengan penghasutan. Sudah dijelaskan oleh Pak Al-Katiri tadi untuk penghasutan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian barulah tanggal 30 Joko Widodo melaporkan kami. Yang di kemudian hari sampai hari ini tidak diakui bahwa dia melaporkan kami. Hanya peristiwanya katanya. Padahal ini jelas-jelas delik aduan. Tidak bisa polisi mewakili dia untuk melaporkan kami begitu. Yang jadi masalah Bapak. Kami ini, saya tepatnya di sini ya, karena yang lain ini tidak, nih saya kebetulan yang terlapor. Apa jaminan saya sebagai orang yang membela hak-hak rakyat dalam melaksanakan tugas? Padahal jelas-jelas kami dilindungi oleh undang-undang advokat. Kami dilindungi juga undang-undang PSK, bukan PSK yang itu ya Pak ya, perlindungan saksi dan korban. Jelas-jelas bahwa kami ini nggak boleh dilaporkan kembali. Dan kami ternyata dilaporkan kembali Bapak. Ya, di tengah keadaan banyak laporan-laporan yang jauh lebih penting tidak diantisipasi, tidak diperdulikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang katanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum, mengayomi, melindungi dan melayani. Bapak, bisa Anda bayangkan kami yang biasanya melayani untuk melindungi warga, melindungi siapapun yang membutuhkan bantuan kami, hari itu kami menjadi pesakitan. Saya ingin mengatakan Pak, jika tidak ada perlindungan dari DPR, insya Allah tidak akan ada lagi pengacara-pengacara yang berani untuk berjuang di garis terdepan. Bukan karena pengecut, karena adanya ketidakpastian, tapi adanya kriminalisasi. Dan kami mengatakan dengan sangat clear bahwa aparat pada hari ini selalu melindungi dan melayani kepentingan Joko Widodo yang pada faktanya memang masih sangat berkuasa. Kami tidak mempunyai kalimat yang lain. Yang kami katakan ini bukanlah suatu gibah, artinya menjelek-jelekkan keburukan seseorang, menjelek-jelekkan Joko Widodo, tidak. Yang kami lakukan inilah syahadah, yaitu kami bersaksi bahwa yang kami lakukan ini benar, sudah melalui proses hukum yang seharusnya dilayani dengan baik oleh negara ini, dan kami yaitu melakukan tatbik ad-daulah, yang menegakkan hukum negara. Kalau kami menegakkan hukum negara lalu kami dihukum,
Saya kira ini benar yang dikatakan oleh Edward Snowden, when you exposing crime, then treat like a committing crime, you lead by criminal. Kami tidak ingin seperti itu, Pak, tapi tanda-tandanya sudah terjadi. Bahkan secara tidak langsung ada yang mengatakan tertundanya kami dijadikan tersangka ini dikarenakan ada peristiwa pelindasan almarhum Afan Kurniawan oleh kendaraan rantis tersebut. Ini sungguh sangat mengerikan, Pak, penegakan hukum yang seperti ini. Kesempatan bertemu Anda tidaklah gampang. Bahkan saya pernah terjengkang di depan dahulu ketika ingin bertemu dengan Ibu Puan Maharani. Dan hari ini terima kasih kembali kepada PKS. Kami menaruhkan asa kami di hadapan Bapak. Tidak main-main, Pak. Negara ini sudah hancur lebur dalam penegakan hukum. Kepada Bapak Nasir, ya, yang hanya bisa saya lihat di televisi. You look younger than by day, I think. Dan saya berharap semangatnya pun semakin muda, Pak. Tolong, Pak, bangsa ini lewat tangan Bapak. Karena beberapa periode Anda terpilih, itu pertanda bahwa Allah mempercayakan kepada Anda dan kawan-kawan. Demikian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Baik, kesempatan berikutnya langsung saja saya berikan kepada yang terhormat Dr. Haji Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dan kami menyambut tamu-tamu kami dengan ucapan terima kasih karena masih percaya bahwa kesempatan dan keadilan itu masih ada. Nah, karena itu memang tidak mudah untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan yang hakiki karena memang sebahagian orang mengatakan bahwa keadilan itu hanya ilusi. Oleh karena itu kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil dan akan memperlihatkan ya keadilannya itu kepada orang-orang yang memperjuangkannya. Nah, karena itu terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutama Ibu Ledia Hanifah yang hari ini diamanahkan sebagai sekretaris fraksi PKS dan juga diamanahkan sebagai anggota Komisi 10 di DPR RI ini. Dan juga para tenaga ahli fraksi DPR RI, fraksi PKS di DPR RI. Terima kasih Pak Abdul Al-Qatiri yang telah menyampaikan kronologinya dan juga Pak Suryo, Ibu Tifa, Pak Repli dan juga Ibu Kurnia Tri Royani ya dan juga para pengacara. Jadi ini kalau disingkat misalnya Resmond, kemudian Roy Suryo, kemudian Tifa, itu kan R2T ya. R2T. Kalau itu memang RRT gitu ya. R2T melawan Jokowi. Jadi kami terima kasih sekali lagi sudah mendapatkan penjelasan karena memang selama ini kami menyimak dari berbagai macam pemberitaan ya baik di media sosial maupun di media-media mainstream gitu ya. Dan memang banyak juga beberapa orang bertanya kenapa berani kali mereka itu. Kira-kira begitu ya. Mereka ada sehingga kadang-kadang ada juga yang bertanya kepada saya pribadi siapa di belakang mereka. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ya, siapa di belakang mereka itu? Ya, kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Tapi dari cerita yang disampaikan tadi maka kami sudah mulai memahami berawal dari laporan tim pembela ulama dan aktivis, lalu kemudian mendatangkan tim ahli, lalu tim ahli bergerak ya untuk menguji itu semua dan kemudian justru ada laporan di Polda Metro ya terkait dengan gerak-geri yang dilakukan oleh ahli-ahli ini ya untuk menguji dan membuktikan laporan tersebut. Ya, tapi sayangnya di Barreskrim itu kemudian dihentikan setelah gelar perkara dan lain sebagainya. Justru di Polda Metro ya sudah ada terlapor termasuk Ibu Kurnia juga dilaporkan ya. Nah, dan ada dugaan kriminalisasi terkait dengan apa yang terjadi di Polda Metro, bahkan ada isu sudah ditingkatkan ke penyidikan dan kemudian pasti ada tersangka dan lain sebagainya. Kenapa kita masih percaya meskipun dalam kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan begitu ya. Memang harus kita akui bahwa ini situasi yang terjadi hari ini.
sebenarnya barangkali Pak Refli itu tahu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian itu kan menjadikan polisi itu sebagai democratic policing, ya, jadi pemolisian yang demokratis gitu ya. Dan karena dia menjalankan fungsi ini, pemolisian yang demokratis, maka mereka harus menghormati ya hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi, kemudian melaksanakan good governance dan pemolisian yang modern. Nah, ini yang kita tagih sebenarnya. Jadi kenapa kita tetap menginginkan mereka hadir, karena memang itu yang harus kita tagih pada mereka. Jadi tentu saja tadi sudah disinggung juga soal good governance, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menerima, dan tentu saja di DPR ini kan kolektif kolegial ya, kolektif kolegial. Jadi tidak bisa juga sendiri. Ya bisa saja kita sampaikan, ya, tapi harus ada dukungan dari kekuatan-kekuatan politik lainnya, sehingga kemudian apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Ya, jadi dalam kesempatan ini fraksi PKS, saya yang ada di Komisi 3 menerima dan kemudian sudah mendengar ya secara utuh, meskipun tidak panjang, tapi saya sudah bisa menangkap ya substansi yang disampaikan tadi. Intinya bagaimana kemudian ada semacam perlindungan, bukan berarti karena takut ya, tapi adanya ketidakpastian dan ketidakadilan ya dalam kasus ini. Ya, jadi ini mirip Prof. Yusril juga ketika dia bicara soal anak-anak yang ditahan itu, aktivis-aktivis yang ditahan itu, dia bilang ya kenapa harus takut? Ya, aktivis itu harus menghadapi kenyataan, kira-kira begitu. Padahal yang dikhawatirkan oleh aktivis itu adalah ketidakpastian dan ketidakadilan, itu aja sebenarnya. Ya, jadi kalau mereka menjalani hukum karena keadilan, tentu mereka selalu siap. Ya, problemnya kan mereka menghadapi penegakan hukum yang ada ketidakadilan di dalamnya, sehingga mereka harus melawannya, begitu ya. Kan itu perintah agama juga, ya kan, untuk melawan ketidakadilan. Jadi sekali lagi saya pribadi sebagai anggota Komisi 3 yang hari ini menerima Bapak Ibu sekalian sudah mencatat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa diterima oleh fraksi-fraksi lainnya, dan tentu saja nanti kita akan sampaikan kepada institusi yang berwenang, dalam hal ini kepolisian kalau di Komisi 3 ya, terkait dengan soal ada dugaan ya kriminalisasi ya, atau kemudian ketidakpastian dalam soal ini ya, sehingga kemudian apa yang kita harapkan itu bisa terwujud gitu ya. Jadi memang ini bermula dari ijazahnya Jokowi, Presiden ke-7 kita, dan saya lihat memang dalam catatan tahun 2022 itu Bambang Tri ya, dan kemudian berlanjut sekarang. Nah, jadi ini kan fraksi ke-6 kata Pak Refli tadi ya, kekuatan ke-6 atau nomor urut 6 di DPR RI ya. Jadi sementara Bambang Tri itu 2002. Ya, kalau 2002 tambah 6 2008. Jangan-jangan 2008 terungkap semua, 2028 terungkap semua. Dan setahun itu kemudian setelah itu kemudian ada pemilu. Jangan-jangan seperti itu kalau kita mau pakai utak-atik angka ya. Jadi 2022 ya Bambang Tri ya mengalami hal seperti itu. Lalu ada Bapak Ibu datang kemari, ini adalah fraksi yang ke-6 di DPR RI. Kalau kita tambah 2022 tambah 6 itu 2028 ya, jangan-jangan 2028 nanti kemudian ya bisa terungkap, dan itu tidak lama lagi sebenarnya ya, 2028 lagi enggak lama itu, dan tetap saja ya, karena memang yang dilawan kan tadi kata Bapak Ibu sekalian, yang dihadapi adalah orang yang masih punya berkuasa. Tadi kan itu dikatakan tadi Bu Kurnia ya, ternyata Pak Jokowi masih berkuasa ya, masih berkuasa. Nah, apakah kekuasaannya itu bertahan 2028 ya, seperti yang saya coba utak-atik tadi ya, apa atau sebelumnya. Tapi yang pasti bahwa kita tidak masuk ke wilayah itu hanya sekedar candaan saja ya. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu sekalian, kami akan sangat prihatin dan juga akan berusaha untuk membantu
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Barangkali demikian sambutan saya, dan tentu Ibu Lydia tadi karena disebut-sebut juga Komisi 10 ya, minta ada RDPU di Komisi 1, di Komisi 3, Komisi 10 karena terkait dengan perguruan tinggi ya, dan UGM akhirnya sudah agak menurun dalam arti sudah menyebutkan itu sarjana muda. Saya juga mengikuti itu ya di media ya, saya juga bertanya-tanya dulu sarjana kehutanan, sekarang sudah sarjana muda gitu ya. Jadi saya juga bingung-bingung gitu. Jadi memang ini asik juga sebenarnya ya. Ini asik walaupun kalau kata almarhum Bang Sultan Batugana itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ini sedang serak. Yang sama-sama kita hormati para tamu, narasumber, Pak Abdullah Al-Katiri, Mas Roy Suryo, Mbak Dr. Tifa, Bang Refli Harun, Bu Kurnia, dan juga bapak-bapak yang lain yang telah hadir, para pengacara yang juga sama-sama kita hormati, Pak Nasir Jamil. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ke fraksi PKS DPR RI, menyampaikan, mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi Bapak Ibu. Alhamdulillah di fraksi PKS setiap hari Selasa dan Jumat adalah hari aspirasi. Jadi selama ini kami memang menerima berbagai masukan, aspirasi dari berbagai masyarakat di hari-hari Selasa dan Jumat, insya Allah. Alhamdulillah hari Selasa ini mudah-mudahan juga menjadi sebagai bagian dari hari aspirasi yang selama ini juga diselenggarakan. Sudah lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun diselenggarakan, sehingga ada banyak hal yang juga kami upayakan. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamil tadi, ada banyak hal yang tidak bisa diperjuangkan sendirian, tetapi memang harus bersama-sama dan juga dipahami oleh teman-teman dari fraksi lain, meskipun kami termasuk yang pertama didatangi oleh Bapak Ibu. Insya Allah juga kita akan mempertimbangkan untuk juga supaya bisa dikomunikasikan dengan komisi-komisi terkait dengan masukan-masukan Bapak Ibu. Terima kasih memberikan banyak penjelasan, dan bahkan saya nggak nyangka ternyata udah setebal itu bukunya sudah diselesaikan. Tadi disampaikan Dr. Tifa dengan penelitian dan lain sebagainya. Jadi satu tradisi barangkali yang belum banyak ada adalah selama ini kita menerima aspirasi, tetapi juga secara detailnya dalam bentuk publikasi buku dan lain sebagainya memang umumnya bukan terkait dengan yang bersangkutan. Jadi ini jadi bagian yang juga menjadi khasanah bagi kami ya, untuk mengembangkan bagaimana sesungguhnya hari aspirasi itu kemudian bisa dilanjutkan. Alhamdulillah di DPR juga sekarang ada badan aspirasi masyarakat, itu juga diantaranya didorong dari tadi, tidak mungkin hanya 1-2 fraksi yang menerima aspirasi, tetapi harusnya DPR sebagai satu institusi juga bisa membuka hari bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ya, alhamdulillah ini jadi bagian yang menjadi komitmen PKS untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa terus melangkah untuk memperbaiki segala macam hal yang menjadi concern dari kita semua berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Salam dari Pak Ketua Fraksi, karena hari harus memimpin rapat di Komisi 4. Saya minta maaf juga tadi kita bertukar dulu ke komisi dulu baru ke sini. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Nasir yang telah memberikan banyak penjelasan terkait dengan ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh interupsi semenit saja.
Satu menit, Pak. Nanti sebelum ditutup, izinkanlah kami atas nama tim memberikan buku ini kepada fraksi Keadilan Sejahtera, fraksi pertama yang alhamdulillah berkesempatan mendapatkan buku ini, dan juga Bapak Ibu semuanya, nanti saya juga titipkan, ya meskipun tadi belum dibicarakan, ini bahan yang insya Allah karena Ibu dari Komisi 10, insya Allah ini akan jadi buku juga. Judulnya nanti adalah Gibran Black Paper. Ini yang paling penting, Bu. Ada surat keterangan tentang penyetaraan Gibran yang fatal sekali. Karena apalagi kemarin kami ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu dikatakan surat ini belum pernah ada dulu sejarah kayak gini. Harusnya surat keputusan kok surat keterangan, dan ini tidak dibuat berdasarkan dokumen, hanya berdasarkan 2 lembar raport. Harusnya kan ijazah. Tiba-tiba muncul surat keterangan ini. Dan ya kami tidak menolak. Barusan ada pemberitaan yang menandatangani surat keterangan ini ternyata terlibat juga dalam kasus Chromebook, Bu. Ya, Dr. Sutanto. Jadi izin nanti teknisnya silakan Dr. Tifa yang mengatur ini. Ya, Baik, mungkin nanti kita tutup dulu baru ya, kita ada. Betul. Maksud saya itu, Pak. Ya, Baik, Pak. terima kasih Dr. Roy Suryo. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya kepada fraksi PKS, dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Haji Ledia bahwasanya kita hadir hari ini di hari aspirasi, gitu ya. Dan kami dari bidang aspirasi mohon maaf jika dalam penyambutan maupun jalannya acara masih terdapat banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan. Untuk itu mari sama-sama kita tutup pertemuan siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya nih bahan untuk Komisi 10 nanti, Bu. Ini riwayat pendidikannya Gibran yang acak adut. Termasuk yang di Sekretariat Negara, ya, termasuk surat ini juga ada. Nanti kalau Ibu menyaksikan kami di TV, ini bahan-bahannya semuanya. Pak Nasir juga. Ya, itu bahan aja, Pak. Siap. Oke. Ditegakkan akhirnya diulangi lagi ini. Silakan gabung. Satu agak mundur, boleh agak mundur. Oh iya, Teman-teman agak munduran. Aku boleh agak munduran. Biar dapat semua. Oh, iya. Kurang keren, kurang cerdas. Satu, dua. Semuanya RFP Harun. Satu, dua, tiga. Rafril Jar. Satu, dua, tiga. Oh iya, oke gerung. Iya.